saya katakan hampir dikatakan banyak dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Kami seluruh puskesmas dan dibantu oleh aparat kampung dan kecamatan melakukan yang namanya kelompok stunting. Iya. Oke, kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tut Yendi. Saya akan langsung ke Bang Junaidi Asad nih. Gimana nih Bang? Menurut Abang ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bung Yendi yang telah mengundang kembali saya untuk hadir sebagai narasumber di program Lugas ini. Yang kedua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terkait dengan sebelum saya masuk kepada bantuan operasional kesehatan, Indonesia pada dasarnya telah menandatangani meratifikasi penandatanganan yang namanya ECOSOC. Apa itu? Salah satu syarat bangsa kita Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dari luar negeri atau melalui Bank Dunia atau melalui persahabatan negara persahabatan. Salah satunya itu negara harus menjamin tingkat kesehatan masyarakatnya. Negara harus menjamin pendidikannya dan negara harus menjamin tentang ekonominya. Itu merupakan satu bentuk kewajiban bagi negara Indonesia. Sedangkan BOK itu sendiri, itulah dana DAP non fisik yang dikucurkan untuk kesehatan. Ini BOK kesehatan ya. Untuk kesehatan itu DAP non fisik, di mana dana pusat yang dikucurkan kepada pemerintah kabupaten untuk menunjang operasional daripada puskesmas. Tujuannya apa? Apa yang menjadi prioritas, menjadi tujuan nasional tentang kesehatan Indonesia itu tercapai. Lalu untuk apa? Salah satu sudah disebutkan tadi, mempercepat terkait dengan penanganan promotif dan preventif. Sasarannya apa sih? Dan siapa sih BOK itu? Jelas sasarannya pertama adalah puskesmas dan jaringannya. Udah itu badan kesehatan yang ada di situnya, baru instalasi farmasi kesehatan, IFK, ya kabupaten dan dinas kesehatan kabupaten. Pada pelaksanaan daripada dana BOK itu sendiri, itu ada 8 peruntukan, mulai dari transportasi sampai dengan honorium PNS dan non PNS. Ada 16 usaha kesehatan, jenis kesehatan itu yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan BOK itu. 144 jenis kegiatan yang harus dilaksanakan atas penggunaan dana BOK tersebut. Nah, terhadap jenis-jenis pelaksanaan itu memuat salah satu sudah disebutkan tadi terkait dengan promosi, terkait dengan pemantauan dan segala macam. Baru kita masuk di tengah ranah COVID-19. Ya. Carut sesungguhnya BOK ini kan bantuan. Bantuan yang kuasa pengguna anggarannya itu ada di kepala Satker. Karena itu merupakan salah satu pendapatan. Karena puskesmas itu hanya memiliki 2 pendapatan saat ini. Dana kapitasi yaitu JKN dan dana BOK kalau nggak saya. Bang saya lihat. Itu sumber, karena dia tidak ada lagi yang namanya restribusi di puskesmas itu. Jadi ini sumber pendapatan dia. Kalau JKN itu untuk yang ada kerjasamanya 60%, 40% operasional. Kalau ini mutlak untuk operasional. Dan tidak boleh dibelanjakan untuk belanja langsung berupa gaji dan tunjangan, tidak bisa belanja modal dan seterusnya. Itu berdasarkan ketentuan. Di mana saat ini kita, kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2019 sebagai acuan kesehatan. Lalu bagaimana prosesnya? Kita berbicara proses. Pada saat belum pandemik saja, kepala-kepala puskesmas itu mumet loh. Kenapa saya katakan mumet? Bagaimana dia harus membuat laporan dalam proses 16 jenis itu tadi dan 144 kegiatan itu yang berlangsung bersentuhan dengan masyarakat.
Iya. Iya kan? Karena di situ box itu kalau saya tidak salah sebelum dia dikucurkan tahun ini sekitar 15,5 atau berapa? Hanya 12 berapa tuh? 12 berarti turun. Ya. Karena tahun 2019 itu sekitar 15,5 itu. Turun. Ya. Box itu sebelum dikucurkan kepada Satker, itu kan ada kepada Puskes. Itu terlebih dahulu ada untuk sekitar 7 juta atau 7,5 juta itu terkait dengan sanitasi, ya kan, stunting itu, baru dia itu akan dibagikan. Beda ditambah dengan yang ada yang apa itu barisan kesehatan nasional itu, lupa saya. Lalu baru itu dikucurkan terhadap berdasarkan luas wilayah, benar kan? Box ini berdasarkan luas wilayah jangkauan kan, Pak? Ya, Bu. Itu sangat, itu yang bersentuhan. Mereka melakukan bagaimana pendataan terhadap ibu hamil dan seterusnya dan seterusnya. Di sebelum pandemik saja penggunaan box itu saja berdasarkan investigasi dan yang kami dapatkan di lapangan itu, saya katakan hampir dikatakan banyak dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Seperti apa itu? Karena ada yang harus mereka penuhi untuk mereka tutupi, yang bahwa itu tidak ada di dalam penggunaan itu, tetapi mau tidak mau mereka harus menutupi. Kepala Satker, kepala Puskes. Nah, lalu kita berbicara terhadap pandemi 2019. Tadi sudah dikatakan terkait dengan sosialisasi segala macam box yang dipergunakan itu, ya memang peruntukannya untuk itu. Lalu terhadap APD, bukankah APD itu dinas kesehatan sebagai ujung tombaknya yang harus melakukan persiapan terhadap itu? Jangan pernah kita alihkan lagi terhadap benar terkait dengan disinfektan, penyemprotan segala macam. Itu kepala kampung kok melakukan. Kepala kampung melakukan. Kami belum pernah ketemu yang namanya puskesmas melakukan itu. Yang ada adalah kepala kampung dengan anggaran dana desa. Lalu dana box bagaimana? Menjadi persoalan ke depan. Bisa menjadi persoalan. Bisa nggak pembuatan selaku bentuk pertanggungjawab penggunaan box itu adalah selaku pertanggung jawabnya kan berupa SPJ. Bisa nggak SPJ ini dilakukan SPJ yang manipulatif? Harapan kami itu tidak terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Tidak terjadi di Kabupaten Tulang, itu harapan kita. Lalu bagaimana reading sektor ini? Salah satunya kan ada untuk kader posyandu dan segala macam. Saat ini kan sudah tidak ada, belum semenjak pandemik dari Maret, April, Mei, Juni, di Juli kita lockdown. Artinya banyak aktivitas tidak dilaksanakan. Bahkan orang mau berobat ke puskesmas saja, kalau dia batuk saja langsung saja ke rumah sakit loh. Lalu bagaimana dengan operasional itu sesungguhnya? Penuh dengan tanda tanya. Oke, kita rem dulu. Saya langsung ke Bung Arisadi. Bagaimana tanggapannya lihat polisi? Iya, kalau pemantauan yang sampaikan saudara jadi Arsad, ya kita yang sejauh ini yang kami lihat dan kami turun lihat sebelum ada pandemi kan kita tetap bekerja seperti biasa, Januari sampai dengan awal Maret lah, akhir ataupun akhir Februari. Kegiatan seperti biasa tetap berjalan, posyandu, kelas ibu di puskes. Kami bahkan Januari sampai Februari kami seluruh puskesmas dan dibantu oleh aparat kampung dan kecamatan melakukan yang namanya kelompok stunting, yaitu sweeping seluruh anak balita 0 sampai 5 tahun. Itu namanya bagian preventif, pencegahan. Itu kami lakukan. Lalu yang sampai tadi mengenai pandemi. Jadi saat pandemi lockdown itu bukan kami tidak bekerja aktivitas bidang kesehatan, tetap, tapi menggunakan APD, menggunakan protokol kesehatan. Contoh yang katakan Bu Tanti tadi, Bu Kapus, yang namanya pemantauan pasien ODP, pemantauan pelaku perjalanan. Jadi kepala kampung itu mengkarantina orang yang datang dari Jakarta dari mana-mana itu, yang mantaunya yang tiap hari melakukan termogan, yang melakukan observasi sehari 2 kali itu orang puskes. Ya itu namanya pemantauan, dan itu lebih dari dana POK. Yaitu ada namanya transportasi personal mereka. Jadi APD benar kita dinas kesehatan mengadakan APD, tapi kan APD ini
ada yang tidak cukup. Contoh, APD ini kan bisa sekali pakai. Ada yang sobek, ada yang misalnya hanya kami berikan, misalnya Perpuskes, misal dinas mengadakan sekian, ada yang kurang, misalnya tidak terpenuhi. Mereka diberi kelonggaran, bisa memenuhi kembali, beli lagi. Contoh, kita sedikit melihat satker lain, jak non fiskal lain, contoh, dana BOS misalnya. Walaupun bisa beli kuota keluarga, tapi tetap diberi kelonggaran, bisa beli untuk daring itu, beli apa namanya kuota, contoh seperti itu. Nah, gitu juga seperti APD tadi, ada yang kurang, jadi bisa dipenuhi, tambahan beli dari situ. Contoh desinfektan, mereka ada, saya ada dokumen, kita ada dokumen yang namanya penyemprotan desinfektan kita di kesehatan lakukan di masjid, di tempat umum, sampai di jalanan yang dulu yang ada mungkin semua tahu, masyarakat tahu namanya penyemprotan desinfektan yang pakai mobil damkar, mobil apa namanya itu dari Darmas, polisian, Brimob, itu dari kita desinfektannya. Ya pengadaan dari situ. Ya itu kan posisi pengadaannya dari mana? Iya. Apakah itu dia masuk dari Puskes? Ini kan kita berbicara dari Puskes loh. Iya kan? Kalau yang dilakukan di jalan raya itu kan tanggung jawab dari sentral COVID kabupaten. Pertanyaan saya yang dari Puskes kita. Iya. Jadi Puskes mereka melakukan juga melakukan juga namanya penyemprotan desinfektan di sekolah, di masjid ataupun ada bagian-bagiannya. Ada tempat kerja mereka saja selalu disemprot gitu. Jadi ada kegiatan itu. Dan yang kegiatan rutin seperti biasa itu tetap berjalan, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan pelayanan kesehatan ini tidak bisa berhenti. Iya. Ya, ini kan terpati artinya meskipun ada penyemprotan dari instansi lain, kita juga memiliki mungkin jadwalnya berbeda. Ada wewenang. Saya ke Bu Tanti. Bu Tanti, ini kan sesuai dengan judul kita terkait COVID-19 ini. Ini nanti saya mau menanggapi juga yang tadi. Iya, boleh. Nanti bentar ya. Nah, terus itu tadi kembali ke ini, bagaimana cara kita sosialisasinya tadi, terus penyemprotan yang Ibu lakukan itu, bagaimana cara mengaturnya dengan pihak desa, kepala kampung lah, ya. Jadi tidak saling bertabrakan, silakan Bu. Nah, kalau kami dari Puskesmas Tiutoho melakukan penyemprotan di masjid-masjid. Nah, di luar itu mungkin dari desa, penyemprotan. Yang pertama itu dari untuk di kantor kami, di puskesmas kami memang rutin, dan di masjid-masjid seperti itu. Nah, kemudian masalah kegiatan posyandu, memang untuk posyandu balita itu bulan 4 memang kita tidak tiadakan, karena saat itu ada petunjuk jangan dilaksanakan karena dikhawatirkan untuk tertular saat itu. Nah, jadi hanya bulan 4 saja posyandu balita kalau di puskesmas kami Tiutoho tidak dilaksanakan. Bulan 5 sampai sekarang itu kita laksanakan tetap posyandu balita, bayi dan balita dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya kader harus sehat seperti itu, harus memakai APD, mereka harus memakai masker. Terus jarak meja juga harus ada sekitar semeteran seperti itu ya. Terus kemudian ibu yang berkunjung untuk mengantar bayinya itu harus memakai masker dan nggak boleh dempetan. Itu memang kita atur secara ketat seperti itu. Dan itu untuk awal pertama itu kita adakan di bulan 5 itu diadakan di puskesmas. Kita membuat seperti tenda besar seperti itu. Tenda besar itu dipasang di depan puskesmas. Ya, kita manfaatkan tenda yang ada waktu itu. Jadi yang melaksanakan imunisasi itu di sana semua. Seperti itu. Jadi kita petugas mau pulang memakai APD lengkap seperti itu ya. Kalau untuk posyandu ibu hamil memang karena kita takut resiko ibu hamil tertular lebih rentan ya. Untuk posyandu ibu hamil sendiri bulan 7 kemarin seperti itu kegiatannya. Jadi memang saya tambahkan juga adakan kegiatan seperti yang ada surat edaran menteri tentang penggunaan dana COVID pada saat pandemi di sini ada. Jadi contoh kegiatan yang tidak terlaksana ataupun ada yang diganti kegiatan puskes itu, mereka bisa beli di sini nih, soal edaran ini bisa beli APD, beli masker, hand sanitizer, sarung tangan, bahan desinfektan, dan formulir epidemiologi dan pemantauan kontak. Jadi itulah kegiatan mereka ini yang saat pandemi
COVID itu bisa lakukan sesuai dengan surat edaran Menteri tentang penggunaan dana COVID atau penggunaan dana BOK. Oke. Gitu. Nah, saya ke Pak Arnold. Jadi kan kita melakukan evaluasi lah, masuk Bapak ya, berdasarkan beberapa ketentuan penggunaan dana BOK. Nah, seiring dengan adanya putusan Menteri Kesehatan, surat peraturan Menteri Kesehatan, COVID-19 ini kan adanya perubahan fungsi dan kegunaan dana BOK itu sendiri. Dan bagaimana kita melakukan kontrol terhadap itu? Sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kembali lagi menganjurkan bahwa puskesmas harus melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada. Kebetulan kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, ada peraturan surat edaran dari Menteri Kesehatan tentang pemanfaatan dana BOK puskesmas yang diperbolehkan untuk kegiatan pada masa pandemi. Jadi terkait dengan yang disampaikan saudara Junaidi, bahwa puskesmas pada waktu lockdown tidak melakukan apa-apa ya. Tidak. Justru karena ada pandemi ini, itulah leading sektor dari puskesmas. Ya, dari sweeping, dari pemantauan orang yang dari luar, datangnya dari orang luar, kan kita tidak tahu mereka itu terkontaminasi atau tidak. Itulah gunanya puskesmas. Itulah gunanya dana BOK puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau memang tidak melakukan kegiatan apa-apa, otomatis pasti bakal terdapat banyak kasus di tulang ruang ini. Itulah. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang pemanfaatan dana BOK itu yang dituangkan dengan surat edaran, yaitu boleh mengadakan APD, alat pelindungan diri, boleh mengadakan membeli cairan desinfektan, boleh melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap orang yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Tulungagung. Itu jadi fungsinya. Jadi sejauh ini kami tetap mengawasi dan memberi arahan supaya pemanfaatan dana BOK puskesmas itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu. Oke, sip. Kita akan kembali lagi di Digas bersama Tugendi.